Bab 2383. Pedang Penghancur Masa Depan. Mileye terlihat tenang saat mengetahui bahwa klan Abandoned Langit telah memusnahkan kelima klan tersebut. Dia tidak begitu tertarik dengan soal dunia vitalitas semesta. Setelah masalah di dunia vitalitas semesta berakhir, Mileye kembali ke dunia asing. Di sini, dia memiliki beberapa orang yang dia rindukan. Mileye datang ke Sekte Inci Persegi lebih dulu. Di puncak gunung, seorang wanita memandangi lautan bunga di kejauhan, entah apa yang sedang dipikirkannya. Seolah merasakan sesuatu, wanita itu tiba-tiba berbalik dan ada seorang pria berdiri tidak jauh di depannya. Itu adalah Mileye. Mileye tersenyum dan berkata, "Nona Rihanna, lama tidak bertemu." Rihanna sedikit terkejut, lalu berkata dengan lembut, "Kupikir kamu tidak akan kembali." Mileye tersenyum dan berkata, "Bagaimana mungkin?" Saat dia berbicara, dia berjalan ke arah Rihanna, meliriknya dan berkata, "Apakah kamu belum sampai di alam tiada?" Rihanna sedikit tersenyum, "Sedikit lagi." "Sedikit." Mileye tersenyum dan berkata, "Kalau begitu aku akan memberimu selamat lebih awal." Rihanna tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke kedalaman langit berbintang yang luas, lalu berkata dengan lembut, "Tuan Muda Ye, aku tahu ayahku mengatakan bahwa kamu sangat misterius dan kamu sangat kuat. Apakah master di dunia vitalitas semesta jauh lebih kuat daripada alam tiada?" Mileye mengangguk. Rihanna menoleh untuk melihat Mileye. "Ada yang lebih kuat dari dunia vitalitas semesta, kan?" Mileye tertawa, "Iya." Rihanna sedikit mengernyit, "Berapa banyak?" Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, "Sejauh ini ada puluhan ribu yang diketahui." Ekspresi Rihanna membeku. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Jadi, dunia asing sangat kecil di alam semesta yang luas ini." Mileye tersenyum dan berkata, "Mengapa kamu tiba-tiba sedikit sentimental?" Rihanna terdiam. Mileye berjalan ke depan Rihanna dan memandangnya, "Apakah kamu tahu mengapa aku masih mendatangimu?" Rihanna memandang Mileye dan Mileye tersenyum ringan, "Karena kamu gadis yang baik." Saat dia berbicara, dia melihat ke kedalaman langit berbintang. "Aku bertemu dua wanita di dunia vitalitas semesta dan keduanya sangat kuat." Berbicara tentang ini, dia menggelengkan kepalanya sedikit dan tidak melanjutkan berbicara. Rihanna memandang Mileye, "Kamu tidak suka mereka?" Mileye menggelengkan kepalanya, "Aku tidak punya hak untuk tidak menyukai mereka. Mereka semua untuk diri dan klan mereka sendiri. Sedangkan aku juga egois. Hak apa yang dimiliki orang egois untuk membenci orang lain?" Rihanna memandang Mileye, "Menurutku kamu cukup baik." Mileye tersenyum dan berkata, "Menurutku kamu juga cukup baik." Keduanya saling memandang dan tersenyum. Mileye tiba-tiba melebarkan telapak tangannya dan sebuah pahatan kayu muncul di tangannya di mana pahatan kayu itu persis sama dengan Rihanna. Tidak hanya itu, pahatan kayu itu juga tersenyum. Mileye menyerahkan pahatan kayu ke tangan Rihanna. "Dalam perjalanan ke dunia asing, aku telah melihat banyak dunia dan juga telah melupakan banyak dunia. Namun, aku akan mengingat dunia asing ini karena kamu ada di sini." Rihanna memandang Mileye dan tidak berbicara. Mileye mengambil penyimpanan cincin lain dan menyerahkannya ke tangan Rihanna. "Beberapa sumber akan membantu kamu." Rihanna masih tidak berbicara. Mileye tersenyum dan berkata, "Ingat, jadilah dirimu sendiri, jangan menurunkan dirimu untuk melayani orang lain." "Aku pergi." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Pada saat ini, tangannya tiba-tiba ditarik. Mileye menoleh dan melihat Rihanna memegang tangannya. Rihanna memandang Mileye,
dia memeluk Mileye dengan lembut, lalu mengucapkan beberapa patah kata di telinga Mileye. Mileye sedikit terkejut. Saat ini, Rihanna An sudah berbalik dan pergi. Di tempat yang sama, Mileye tetap diam untuk waktu yang lama. 1 jam kemudian, Mileye tiba di Istana Roh Dao. Di aula, hanya ada Mileye, Amer dan Violeta Yan. Amer melihat Mileye, kemudian tersenyum, "Aku sudah tidak bisa membaca kamu lagi." Mileye tersenyum dan berkata, "Kak Amer, kamu bisa membawa Violeta Yan ke dunia vitalitas semesta dan laporkan namaku, klan Abandon Langit pasti akan menjamu kalian." Amer berkedip, "Benarkah?" Mileye mengangguk. Amer tersenyum dan berkata, "Terima kasih sebelumnya." Mileye tersenyum dan berkata, "Jangan sungkan." Amer memiliki ekspresi kompleks di wajahnya. Mileye belum mencapai alam tiada, tapi sekarang dia sudah tidak bisa lagi memahami Mileye. Dalam waktu singkat, banyak hal berubah. Tanpa banyak bicara, setelah beberapa saat, Mileye meninggalkan Istana Roh Dao. Setelah Mileye pergi, Violeta Yan memandang Amer dan berkata dengan lembut, "Guru, apakah kita pergi ke dunia vitalitas semesta?" Amer terdiam sesaat, lalu tersenyum dan berkata, "Tidak." Violeta Yan bingung. Amer terkekeh dan berkata, "Di sini adalah rumah." Violeta Yan pun paham. Kali ini, Mileye tidak kembali ke kota Qingcheng. Dia tahu bahwa dia masih memiliki jalan panjang di masa depan. Kata-kata sang ayah membuatnya sedikit khawatir. Jika ayah dan kakak pergi ke ujung alam semesta ini dan pada akhirnya tidak menemukan musuh yang kuat, maka ketiga orang pasti akan bertarung. 3 dari mereka tak terkalahkan, tapi siapa yang sebenarnya yang tak terkalahkan baru akan diketahui setelah bertarung. Berusaha. Mileye tidak ingin berdiri tak berdaya menyaksikan ayah dan 2 orang lainnya berkelahi. Dia tidak ingin ada yang mati. Mileye tiba-tiba berkata, "Menara kecil, menurutmu apakah mungkin bagiku untuk mengalahkan ayah, Lydia dan kakak laki-laki?" Menara kecil ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Majikan muda, jangan menakuti aku." Mileye sedikit mengernyit, "Apa maksudmu?" Menara kecil berkata dengan suara yang dalam, "Aku khawatir kamu menderita paranoia." Mileye. Menara kecil berkata lagi, "Pemikiran kamu ini bisa saja terjadi, tapi terlalu sulit." Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Bukankah kamu mengatakan bahwa aku mempunyai cahaya?" Menara kecil berkata pelan, "Bisakah kamu menjadi tidak terkalahkan jika memiliki cahaya?" Majikan muda, jangan sampai kamu memiliki pemikiran seperti ini. Dengan kamu memiliki cahaya bukan berarti kamu satu-satunya, jangan menganggap dirimu terlalu serius. Namun, ini bukan berarti kamu tidak memiliki kesempatan sama sekali, tetapi jika kamu terus begitu bermain-main, maka aku rasa kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk mengungguli mereka. Kecuali jika kamu membuat jalan tidak tahu malu, maka masih ada kesempatan, karena kamu benar-benar tidak tahu malu. Wajah Mileye langsung menjadi gelap. Menara kecil ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Majikan muda, aku agak belak-belakan, kamu tidak akan marah, kan?" Mileye berkata dengan datar, "Aku tidak berani marah." Menara kecil bingung, "Kenapa?" Mileye berkata, "Kamu adalah menara destiny, menara pertama dunia puluhan ribu surgawi. Bagaimana mungkin aku berani marah padamu?" Menara kecil tersenyum, "Majikan muda, tetap rendah hati, tetap rendah hati." Mileye. Pada saat ini, menara kecil berkata lagi, "Majikan muda, aku rasa kamu memiliki kesempatan untuk mengungguli mereka bertiga. Bagaimanapun juga fondasi kamu lebih baik dari mereka bertiga. Bagimu,
Menjadi lebih kuat hanyalah masalah waktu dan kamu juga memiliki cahaya. Selama kamu berusaha, meskipun pada akhirnya kamu tidak bisa mengungguli mereka, namun juga tidak akan memiliki jarak yang jauh dari mereka. Bukankah ada sebuah pepatah yang mengatakan, segala sesuatu di dunia itu mungkin. Segala sesuatu di dunia itu mungkin. Mileye tiba-tiba tersenyum sedikit. Menara kecil, kamu akhirnya mengatakan sesuatu yang manusiawi. Menara kecil. 2 jam kemudian, Mileye memasuki langit berbintang yang luas. Tidak ada tujuan, dia harus mengandalkan kemampuannya sendiri untuk menjelajahi peradaban alam semesta berikutnya, atau dengan kata lain, tujuannya sekarang adalah mengejar ayah dan kakak. Alam semesta yang luas, tak terbatas. Mileye berjalan dengan pedang, kecepatannya tidak terlalu cepat. Mileye melihat langit berbintang di sekelilingnya dan patut mengakui bahwa langit berbintang yang luas ini benar-benar indah. Pada saat ini, menara kecil tiba-tiba bertanya, "Majikan muda, kita mau kemana?" Mileye tertawa dan berkata, "Aku tidak tahu." Menara kecil agak bingung, "Tidak tahu?" Mileye mengangguk, "Pergi kemana saja?" Menara kecil ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Bagaimana jika kamu latihan dulu di dalam menara sebelum lanjut ke bawah?" Mileye sedikit bingung, "Kenapa?" Menara kecil berkata dengan tegas, "Karena aku khawatir kamu akan dipukuli setelah tiba di peradaban alam semesta berikutnya." Mileye. Patut diakui bahwa kekhawatiran menara kecil beralasan. Meskipun kaisar kuno dipenggal oleh ayahnya, dia tidak melupakan keturunan iblis itu. Kaisar kuno dan beberapa orang semuanya berasal dari keturunan iblis, artinya, keturunan iblis ini pasti kekuatan super. Dengan sang ayah membunuhnya, keturunan iblis mungkin akan membalas dendam pada dirinya. Memikirkan hal ini, wajah Mileye menjadi gelap. Latihan. Harus latihan dulu, baru lanjut ke alam semesta berikutnya. Alam terobos. Mileye menggelengkan kepalanya, dia tidak memiliki cara untuk keluar dari alam terobos, karena dia memilih untuk memasukinya, maka dia hanya dapat berkembang di lingkaran Lydiat. Tampaknya ini adalah batasan, tetapi sebenarnya ini bukan batasan, karena lingkaran Lydiat tidak terbatas. Tanpa pikir panjang, Mileye langsung memasuki menara kecil. Setelah memasuki menara kecil, dia sampai di puncak gunung, duduk bersila di tanah dan perlahan menutup matanya. Bagaimana cara memperkuat diri di lingkaran Lydia? Inilah yang harus dia pikirkan sekarang dan apa yang harus dia lakukan sekarang. Dengan kata lain, dia perlu menenangkan dirinya sekarang, karena setelah memasuki lingkaran, dia tidak pernah berlatih keras, juga tidak memiliki pemahaman yang baik tentang lingkaran Lydia. Tidak ada waktu untuk berlatih untungnya, waktu di menara kecil berbeda dengan dunia luar, dan dia punya cukup waktu untuk berlatih. Saat Mileye sedang berlatih, 2 orang tiba-tiba datang ke gubuk jerami tempat tinggal Feroding. 1 pria dan 1 wanita. Laki-laki berjubah hitam, memegang buku kuno tebal di tangan kirinya dan pena di tangan kanannya. Seorang perempuan tidak jauh darinya mengenakan pakaian sederhana dan memegang seruling hitam di tangan kanannya. Di antara kedua alis terdapat logo One Swastika. Pada saat ini, pria itu berbisik, "Kaisar kuno benar-benar mati." Sungguh tidak bisa dipercaya, ada seseorang di tempat ini yang bisa membunuh kaisar kuno. Wanita itu melihat sekeliling, dan menekan ringan dengan tangan kanannya. Dengan tekanan ini, ruang waktu di sekitarnya mendidih dan saat berikutnya, pemandangan aneh muncul di sekitarnya. Kembali ke waktu itu. Wanita itu ingin mereproduksi apa yang terjadi di sini. Dan pada saat ini, pupil matanya tiba-tiba menyusut, pedang datang entah dari mana dan sebelum dia bisa bereaksi, pedang itu menembus tepat di antara alisnya.
Aliran darah berhamburan keluar. Ruang waktu di depan wanita itu langsung berlumuran darah, tetapi segera menghilang. Mata wanita itu terbuka lebar dan matanya penuh dengan ketidakpercayaan, pedang penghancur masa depan. Bersambung.